Pasien yang menderita periode hipoksia dengan tingkat yang lebih rendah mungkin tampak pulih setelah oksigenasi otak dipulihkan. Namun, selama sekitar 1 minggu berikutnya, mungkin ada degenerasi progresif white matter subkortikal, yang pada dasarnya mengisolasi korteks dari input dan output utamanya. 70,71 Kondisi ini paling sering terlihat setelah keracunan karbon monoksida, lihat halaman 201-203. Tetapi juga dapat terjadi setelah episode hipoksia subletal lainnya. Mekanisme cedera white matter tidak diketahui. Meskipun mungkin terkait dengan cedera white matter serupa yang terlihat pada Leigh disease. Ensefalopati mitokondria dengan stroke, dan gangguan lain dari metabolisme serebral intermediari yang meninggalkan otak dengan gangguan yang inadekuat tetapi subletal pada metabolisme energi oksidatif. 72 leukoensefalopati metabolik lainnya, seperti leukodistrofi metakromatik dan Canavans disease, jarang terjadi pada orang dewasa tetapi merupakan pertimbangan saat menilai bayi atau anak yang sangat kecil. Adrenoleukodistrofi dapat menyebabkan penyakit substansia alba hemisfer posterior tetapi jarang mempengaruhi tingkat kesadaran sampai penyakit sangat lanjut. Penyebab infeksi dari disfungsi difus korteks cerebral atau substansia alba di bawahnya termasuk infeksi prion, Creutzfeldt-Jacobs disease, sindrom Gerstmann-Straussler, DEL, dan leukoensefalopati multifokal progresif. Gangguan ini biasanya dimulai dengan tanda-tanda kortikal vokal dan berkembang selama beberapa minggu hingga bulan. Dan sangat jarang menimbulkan dilema diagnostik pada saat kesadaran global terganggu. Panencefalitis sklerosis subakut, karena infeksi virus yang lambat oleh virus campak, juga dapat menyebabkan gambaran ini, tetapi jarang terlihat pada populasi di mana vaksinasi campak dilakukan. Lesi destruktif diensefalon. Lesi destruktif bilateral diensefalon merupakan penyebab koma yang jarang. Sebagian karena diensefalon menerima suplai darahnya langsung dari feeding vessel yang keluar dari arteri circulus Willisi major. Oleh karena itu, meskipun penyakit vaskular dapat mempengaruhi diensefalon ketika salah satu sumber arteri utama terganggu, penyakit ini biasanya unilateral dan tidak mengganggu kesadaran. Pengecualian terjadi bila terdapat oklusi pada ujung arteri basilaris, yang mensuplai arteri cerebri posterior dan arteri communicans posterior secara bilateral. 73 Arteri penetrasi talamus posterior dapat berasal dari arteri tunggal perceron yang muncul dari komponen posterior circulus Willis ini. Dan, sebagai akibatnya, mungkin terdapat infark talamus posterior bilateral dengan satu tempat oklusi vaskular. 74 Namun, hampir semua kasus di mana terdapat gangguan kesadaran juga memiliki beberapa iskemia midbrain paramedian juga. Lihat oklusi basilar distal dalam bab 4, hal 157. Terkadang gangguan inflamasi dan infeksi mungkin memiliki predileksi pada diensefalon. Insomnia familial yang fatal, prion disorder, dilaporkan mempengaruhi talamus secara selektif tetapi dianggap sebagai penyebab hyperwakefulness pada gangguan itu. Daripada 75 Behcet's disease dapat menyebabkan pembentukan abses steril di diensefalon, yang dapat menekan tingkat kesadaran. 76,77 Gangguan autoimun juga dapat mempengaruhi diensefalon. Pada pasien dengan antibodi antitumor antima, sering terdapat lesi diensefalik serta rasa kantuk yang berlebihan dan terkadang gejala narkolepsi lainnya. Seperti katapleksi. 78 Sekarang diketahui bahwa, pada sebagian besar pasien dengan narkolepsi, terdapat hilangnya neuron secara progresif di hipotalamus lateral yang mengekspresikan neurotransmitter oreksin, juga disebut hipocretin. 79
80,81 kehilangan selektif neuron oreksin ini diyakini berasal dari autoimun. Meskipun hal ini masih harus dibuktikan secara definitif. Hilangnya neuron oreksin menyebabkan kantuk yang berlebihan, tetapi pasien dapat dengan mudah dibangunkan ke keadaan sadar sepenuhnya. Jarang-jarang, tumor otak primer dapat muncul di diensefalon. Ini dapat berupa astrositoma atau limfoma sistem saraf pusat primer, dan dapat menyebabkan penurunan kesadaran sebagai tanda awal. Tumor supraselar seperti craniofaringioma atau germinoma supraselar, atau perluasan supraselar dari adenoma hipofisis besar, dapat menekan diensefalon. Tetapi ini biasanya tidak menyebabkan kerusakan kecuali upaya eksisi bedah menyebabkan vasospasme lokal. 82.